Terdapat sosok ulama besar yang ahli ibadah yang sangat luar biasa. Dia adalah hamba Allah yang sangat bertakwa. Ia mengabdikan kepada Allah selama 70 tahun lamanya. Sekejap mata pun ia tak pernah berpaling dari Allah untuk berbuat dosa. Bahkan ia memiliki santri atau murid sebanyak 70.000 santri yang katanya muridnya tersebut itu sangat luar biasa. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ulama yang ahli ibadah yang berakhir menyembah iblis. Mohon untuk para sahabat semua untuk menonton video ini sampai akhir supaya menjadi paham dan tidak keliru. Ulama tersebut mempunyai julukan abid, yaitu seseorang yang ahli ibadah. Dia adalah hamba Allah yang sangat bertakwa. Ia mengabdi kepada Allah selama 70 tahun lamanya. Dan sekejap mata pun ia tak pernah berpaling dari Allah dengan berbuat dosa. Ia memiliki santri atau murid yang sangat banyak, yaitu jumlahnya hingga 70.000 murid. Para muridnya juga sangat luar biasa, yakni dapat berjalan di awang-awang karena berkah sang guru yang sangat dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, bahkan para malaikat pun semua takjub terhadap ulama tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman pada para malaikat, "Kenapa kamu takjub kepada ulama itu? Aku lebih tahu apa-apa yang tidak diketahui oleh kamu malaikat. Sungguh ulama itu dalam takdirku adalah calon orang kufur yang akan masuk neraka selama-lamanya karena meminum khamar." Iblis terlaknat mendengar dialog tersebut, sehingga iblis sangat senang mendengar dialog antara Allah dan malaikat. Sebab ulama tersebut akan rusak karena ulahnya sendiri. Dan iblis siap menjalankan misinya karena dia pernah menggoda ulama tersebut selama 70 tahun tak mempan dan tak mampu godaan tersebut. Suatu hari datanglah iblis ke pesantren yang besar, yaitu milik ulama tersebut, dan dapat bertemu dengan ulama tersebut. Yang harus kita ketahui dan harus kita catat, di sini iblis itu menyamar dengan menggunakan tampilan seorang ahli ibadah yang lengkap dengan menggunakan sorban dan tasbih. Iblis yang menyamar menjadi ahli ibadah tersebut akhirnya datang dan mengatakan kepada ulama tersebut bahwasanya kedatangannya akan menambah kehebatan sang ulama tersebut dalam bentuk beribadah kepada Allah. Dia atau iblis tersebut itu membuktikan selama 3 hari 3 malam beribadah kepada Allah dengan tanpa makan, minum, dan tanpa tidur. Sangat luar biasa ibadah sang tamu atau iblis tersebut yang menyamar. Kiai ulama tersebut pun takjub kepadanya. Akhirnya ulama tersebut itu bertanya kepada iblis yang menyamar itu, "Mengapa kau beribadah 3 hari 3 malam tidak makan, minum, dan tidak tidur? Padahal aku selama 70 tahun lamanya beribadah kepada Allah tetap makan, minum, dan tidur." Iblis yang menyamar pun menjawab, "Aku berbuat demikian karena aku bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebab dulu aku pernah melakukan dosa besar kepada Allah. Engkau juga akan mendapatkan sepertiku
kalau engkau juga melakukan perbuatan dosa kepada Allah, kemudian engkau bertobat dengan taubatan nasuha. Akhirnya ulama tersebut itu berpikir sejenak, kemudian menyetujui apa yang dikatakan oleh sang iblis yang menyamar tersebut. Akhirnya ulama tersebut berbicara, apa yang harus aku lakukan perbuatan maksiat itu? Iblis pun menjawab, engkau harus berzina sekali. Ulama pun menjawab, aku tidak mau, itu adalah dosa yang sangat besar dan hukumannya dicambuk 100 kali atau dirajam. Akhirnya iblis pun berkata lagi, kalau tidak mau, bagaimana kalau kamu membunuh seseorang mukmin saja? Ulama tersebut menjawab lagi, aku tidak mau, itu adalah dosa yang besar juga, dan aku tak mau melakukan karena orang mukmin adalah saudaraku. Dan pada akhirnya iblis tersebut menyarankan dengan saran yang terakhir, bagaimana kalau meminum khamr saja yang maksiatnya itu tidak terlalu besar kepada Allah? Dan pada akhirnya ulama tersebut berpikir sejenak setelah mendengarkan saran sang iblis yang terakhir tadi, dan akhirnya dia menyetujui apa yang telah disarankan. Akhirnya ulama tersebut berbicara, di mana aku harus beli khamr tersebut? Iblis pun menjawab dan menunjukkan tempat tersebut. Singkat cerita, ulama tersebut pun mencari tempat itu atau tempat penjual khamr tersebut. Dia membeli khamr yang kebetulan penjualnya itu adalah seseorang perempuan. Setelah dia minum khamr, ia kehilangan akal sehatnya, kehilangan kesadarannya, lalu melakukan perbuatan zina. Saat sedang berbuat itu, suami sang perempuan datang. Akhirnya kejadian pemerkosaan tersebut atau perzinahan tersebut itu diketahui oleh masyarakat setempat. Karena ketahuan oleh masyarakat, ia pun dihabisi massa, hampir saja melayang jiwanya. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya ulama tersebut itu ketika suami perempuan tersebut itu mengetahui perbuatannya, suaminya pun ikut dibunuh oleh ulama tersebut dengan alasan dia itu takut akan perbuatannya tersebut itu diketahui oleh orang-orang. Dan pada akhirnya iblis yang menjelma menjadi orang yang ahli ibadah tersebut kemudian lapor kepada hakim setempat. Ulama tersebut dikenai hukuman cambuk 80 kali karena meminum khamr dan 100 kali karena berzina. Kemudian oleh hakim, ulama tersebut itu digantung dalam kondisi hidup. Melihat hukuman itu, iblis pun datang dan mengatakan, kau itu bagaimana? Kok mengikuti ajakan teman yang jahat? Aku sebagai iblis menggodamu selama 70 tahun lamanya, tapi tak dapat memalingkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis tersebut menawarkan bantuan terhadap ulama tersebut. Maukah ku bantu supaya kamu lepas dari hukuman gantungan itu? Ulama tersebut menjawab, iya, aku mau, bantulah aku. Iblis pun menjawab, aku mau membantumu, tapi syaratnya kau harus sujud kepadaku 1 kali saja. Akhirnya ulama tersebut menjawab, aku tidak mau, itu adalah syirik kepada Allah. Kalau kamu tidak mau melakukan sujud kepada aku tak akan menolong. Akhirnya ulama tersebut itu menuruti apa perkataan iblis tersebut. Tapi sebelumnya dia bicara, bagaimana aku bisa menurutimu sedangkan tanganku ini diikat dan dihukum digantung di sini? Akhirnya iblis tersebut itu menjawab, kalau kamu tidak mampu bersujud kepadaku, maka bersujudlah dengan menggunakan isyarat anggukan. Kalau kamu tidak bisa mengangguk, maka dengan isyarat mengedipkan mata.
Dan akhirnya ulama tersebut itu menuruti apa perkataan iblis dengan mengedipkan matanya dan sekaligus mengakhiri hidupnya menyembah iblis. Inti dari cerita itu sebenarnya tentang bahaya meminum khamr. Minum khamr termasuk dosa besar. Bahkan bahaya minum khamr sangat membahayakan orang lain. Sebab orang yang minum khamr kehilangan kesadarannya, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh dan berzina.